ngadain Q&A ya, di WhatsApp dan juga di Instastory. Nah, sekarang kita mau ngejawab-jawabin nih pertanyaan dari teman-teman. Kenalin dulu di sebelah aku, Kak Dila Kamila Amalia, Eskepal Milo. Ya. Sedia keperawatan, Alhamdulillah. Iya. Kita doa juga sama-sama semoga pandemi corona ini cepat berlalu. Kalau ngomongin penyakit itu kan dari Allah ya, betul itu banget. memang sudah qadarullah. Cuman bagaimana caranya itu pertama sih memang pemerintah yang harus mengkontrol. Iya. Karena kenapa sih jangan nyalain pemerintah tuh, bukan menyalahkan, tapi kita menuntut kayak kebijakan dari pemerintah, karena pemerintah itu karena ini luas banget pemerintah ya itu nih ya. yang memang harus mengurusi rakyat gitu. Dan memang harus menggunakan hukum Islam supaya kebutuhan kita tentang sandang, pangan, papan juga untuk mengatasi terpenuhi, dan untuk mengatasi pandemi itu juga terselesaikan. Nah, jadi gini Kak, aku ada pertanyaan nih dapat dari WhatsApp. Pertanyaan pertama dari Ukti Mutiara. Assalamualaikum Kak, maaf ganggu. Aku mau nanya Kak, bener nggak kalau musik itu hukumnya haram? Kalau iya, musik yang seperti apa Kak? Apa musik yang mengiringi lagu Maher Zain, Sabian, Mesut Kurtis dan lain-lain termasuk haram gitu kan ya? Terima kasih, wassalam. Sebenarnya kalau ngomongin musik itu masalah fikih, masalah yang banyak perbedaan pendapat soal musik, banyak masalah khilafiyah itu perbedaan pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Boleh ya, bukan wajib. Boleh, haram bukan wajib. Enggak, tapi ada yang mengharamkan, totalitas mengharamkan, ada yang membolehkan, mubah gitu. Nah, kalau aku sendiri, aku pribadi ya gitu, itu mengambil hukum yang membolehkan, asal ada asalnya, asal musiknya itu tidak mengandung hal-hal yang syirik, mengajak kepada kemusyrikan. Terus yang kedua, musiknya itu tidak mengandung tasyabuh bil kufar, bukan yang mengandung misalkan nyanyian pujian-pujian kayak agama lain gitu, itu enggak gitu. Tapi misalkan musik yang isinya amar ma'ruf nahi mungkar, terus yang mengajak kepada dakwah Islam, masuk ada tuh nasyid-nasyid ya kan, terus kayak lagu Maher Zain gitu, Sabian gitu ya kan, atau mungkin banyak karya-karya anak muda muslim yang bikin lewat lagu buat dakwah, itu sebenarnya nggak masalah kalau menurut pendapat yang membolehkan gitu. Kalau aku mengambil itu, asal tadi tidak mengandung kemusyrikan, terus tasyabuh bil kufar, itu masih boleh. Tapi kalau misalkan musik yang sudah mengandung ke arah sana, atau puji-pujian, atau bahasa-bahasa kayak bahasa Korea, itu kan kita kadang nggak tahu artinya ya. Iya, jadi kayak kita cuma penting tuh kayak lagunya enak, gitu. Terus didengerin ternyata isinya memuji-muji, memuji-muji sesembahan agama lain. Nah, itu perlu dikritisi. Tapi kalau misalkan teman-teman mengambil pendapat yang mengharamkan, ya nggak masalah, itu masalah fikih. Iya, masalah fikih, jadi nggak perlu terlalu kita perdebatkan gitu. Dan ya. masalah fikih itu juga harus punya pembahasan masing-masing. Iya, dan itu pembahasan tuh luas banget, panjang. Nah, buat lebih detailnya nih, kalau kita kan jauhnya secara singkat aja nih Kak, ya jelas. Biar teman-teman ngerti gitu, menggunakan bahasa yang benar-benar santai banget gitu. Jadi ya itu tadi ya, kayak ada yang ngambil benar-benar tuh haram gitu, tapi ada juga yang boleh. Mubah gitu. Selama ketentuan-ketentuannya itu berlaku gitu. Walaupun kita ngambil hukum mubah, bukan artinya semua lagu kita ambil. Iya, betul banget, bukannya berarti mubah terus kita nggak pilih-pilih nih ya. Harus dipilih. Iya. Makanya pentingnya buat ngaji. Jadi yuk ngaji. Oke, selanjutnya nih kita masuk pertanyaan kedua yang kita ambil dari WhatsApp juga, grup WhatsApp INC ya. Assalamualaikum Kak, aku mau tanya, bagaimana cara biar selalu bisa istiqomah sampai seterusnya? Kadang diri sendiri masih suka lalai. Astagfirullah. Motivasinya dong Kak untuk diri aku. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Dari siapa ya? Dari Ukti Fitri. Hai Ukti Fitri. Hai. Jadi tips istiqomah ya? Iya, tips istiqomah sih. Kadang kan kita lalai. Futur. Pertama adalah, kalau dari aku, adalah bergabung dengan orang-orang soleh. Kenapa gitu? Karena nih ya, lingkungan itu mempengaruhi siapa diri kita. Ring kita gimana? Circle pertemanan kita tuh mempengaruhi bagaimana diri kita. Kalau kita sering dan kita bergabung dengan orang-orang yang soleh, pasti aktivitas kita dijaga. Kayak mau maksiat, malu Iya, kan? Terus kayak takut dilihatin, takut dibully, bisa kayak ngeliat, dia bisa, kenapa enggak? Jadi kita terpacu semangatnya untuk bisa lebih baik dengan cara berteman dengan orang-orang soleh. Bukan artinya kita berbuat baik kan teman ya, tapi memotivasi lah, memotivasi diri kita untuk selalu dalam koridor kebaikan. Itu pertama, jadi temenan sama orang-orang soleh. Kedua, dicas terus.
Ya, dicas terus berarti kayak kayak kita tadi kan ngaji, ngaji gitu ya kan, ngaji Quran, zikir juga salah satu charge, dan sering ikut kajian. Oh iya, kajian ya. Kajian itu penting banget. Kenapa sih ngaji penting banget? Dan itu tips buat istiqomah. Kalau misalkan kita tuh nggak ada yang bisa menjamin ketakwaan kita tuh ada di level paling tinggi. Kalau keimanan itu kan memang harus 100%. Kalau keimanan jangan ini ya, jangan sampai salah ya, jangan sampai salah kita kan bisa. Kalau keimanan aku turun dia, aduh itu salah itu. Kita juga memang harus memaksakan diri untuk melakukan kebaikan. Iya. Kalau misalkan kita kayak ikutin kemauan, pengennya mah rebahan doang. Apalagi lagi zaman lockdown kayak gini, say. Tapi sekarang kan rebahan membantu. Iya benar, tapi kalau misalkan rebahannya nggak diimbangi, iya, nggak faedah ya. Faedah, makanya memang harus jadi orang yang produktif. Ya, harus produktif. Pertama, pertemanannya memang harus dibenahi, circle pertemanannya. Kedua, dicas terus, takarub ilallah, sholat, ngaji, zikir, puasa gitu kan. Dan ketiga adalah ngaji, ikutin kajian. Sekarang tuh lagi banyak banget kajian online. Iya, kajian online ya, manfaatin aja, dan banyak banget yang kayak gratis gitu loh. Dan jadi, banyak cuma ikut gabung doang di YouTube-nya, terus lewat media WhatsApp, live streaming ustazah, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan ketika bukan lockdown. Kita sekarang suka alasan, jauh tempatnya, ya kan, nggak tahu alamatnya. Nah kalau lagi kayak gini kan lewat HP. Nah itu tuh juga bisa menjadikan diri kita ngecharge keimanan kita, jadi kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Pokoknya intinya kalau kalian futur ingat lagi mati. Iya betul. Salah satu pemutus kesenangan adalah mengingat kematian. Dan kalau misalkan kita tuh jangan pernah hanya memikirkan hidup enak. Ntar aku mau jadi ini, punya rumah ini, punya ini, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana cara kita mati enak. Iya tuh, itu tuh yang penting tuh, mati enak itu tuh gimana caranya tuh. Ya itulah kita harus ngumpulin bekal ya kan yang banyak. Bekal yang banyak gitu itu cuma. Pokoknya buat teman-teman yang sedang futur, kalian nggak sendirian, kalian harus semangat. Nah sekarang kita mau jawab pertanyaan dari Instagram IMC di @imctng. Nah oke, di sini ada Ukti Ana Yulia underscore. Nah di sini dia ngasih pernyataan sih kak, jadi kayak bukan pertanyaan gitu, dia ngasih pernyataan lockdown, jangan rebahan terus, wake up gitu kak. Wah ini sih kayak, kayak lagi rebahan, lagi ini terus banyak seru banget. Sebelumnya mau ngapain? Terus ya udah, maksudnya di sini tuh maksudnya Ukti Yulia ini berarti kita harus ya balik lagi produktif. Jadi sebenarnya Ukti Ana itu bilang kita tuh harus produktif walaupun rebahan saat ini sangat membantu sekali. Kalian menjadi pahlawan, harus rebahan. Kalian menjadi pahlawan saat ini dengan rebahan. Tapi maksudnya tidak hanya mencukupkan diri dengan rebahan sepanjang hari ya kan, tapi juga harus menjadi produktif. Oh, ini yang tiba-tiba nggak pernah masak, tiba-tiba masak. Nah, sudah berapa banyak benda yang bisa kalian masak gitu. Dalgona kopi. Ya, terus di sini juga nih ada dari Kak Mara Atul. Nah, Ukti Mara Atul. Bener nggak sih Kak, orang Jawa yang namanya Slamet kalau pindah ke Amerika Serikat namanya jadi congratulations? Ya udah. Ukti marah kenapa? Udah kelamaan lockdown ya. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan dari Instagram INC dari Ukti Katulistiwasari. Nah, kegiatan faedah untuk ambiarin jenuhnya SFH, School from Home, from Home ya. Jadi selain WFH juga ada school ya, sekolah. Ya. Sebenarnya sih intinya sama aja ya. Sama aja sih. Pokoknya melakukan sesuatu yang produktif gitu. Karena mungkin ini nih yang harus di teman-teman bedain antara sibuk dengan produktif. Kalau sibuk itu kita mau, kan kita bisa aja ngomong ya, aku sibuk nih ngapain, bebenah. Ya kan, ya bebenah sih wajar gitu ya. Ada kadang yang sibuk ngapain, baca komik lah, nonton film lah gitu kan, atau sesuatu yang tidak menghasilkan. Tapi kalau produktif itu adalah menghasilkan sesuatu. Kayak misalkan kita baca, kita dapat ilmu. Iya. Kita bikin resume gitu, atau mungkin kita bikin satu konten gitu, konten YouTube, konten video yang isinya tuh berfaedah. Nah itu kan satu hal yang produktif. Jadi kalau sibuk itu tidak menghasilkan sesuatu, kayak udah kayak tuh waktunya habis aja. Tapi kalau produktif adalah
kita melakukan aktivitas tapi kita menghasilkan sesuatu. Ini yang apa sih, ada kalimat motivasi yang buat aku jadi semangat aku. Ada kata-kata kayak gini, apa sebenarnya kita tuh harus selalu ngaji, harus selalu dekat dengan Quran, selalu dekat dengan Allah. Jadi ketika kita sudah dekat dengan Quran dan kita dekat dengan Allah, maka setiap ada cobaan yang kita hadapi, kita nggak perlu lagi pusing. Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang pasti akan menyelesaikan masalah kita. Contoh Quran, udah ikhlas gitu. Udah terima kodenya Allah kan. Ketika kita dapat cobaan, kita cuma diminta untuk sabar dan sholat, ya kan ya. Terus dan muslim itu selalu beruntung karena ketika kita dikasih cobaan, ada kita selalu bersabar. Sabar itu kan dapat pahala ya. Terus kalau kita dapat kenikmatan, kita diminta untuk bersyukur, dan bersyukur itu juga dapat pahala. Jadi sebenarnya muslim itu dalam keadaan apapun selalu dalam keadaan yang menang gitu. Dan ketika ada cobaan, ada masalah gitu kan ya, teman-teman gak usah ragu. Kenapa? Karena Allah tuh sebaik-baiknya membuat skenario kehidupan. Jadi apapun itu, walaupun susah, itu pasti Allah mau apa sih, kayak mau ngasih kebahagiaan tapi ditunda dulu gitu loh kan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya dari Ukti Rika Amelia WT. Nah, dia nih nanya nih Kak, nanya dong Kakak. Boleh dong Kakak. Bajunya Kakak. Kalau lagi promo ya Rika. Ngedakwahin orang yang temperamental. Itu caranya bagaimana ya? Kadang dia udah sawan duluan tuh, jadi udah takut. Oh, jadi Rika sawan. Aduh, aku sawan. Oh, iya. Jadi, nah, dakwah itu kan memang kewajiban kita sebagai umat muslim ya, tapi memang harus melihat kondisi juga. Kalau misalnya teman kita temperamental, kita kan tahu nih kondisi teman kita menasihatinya ketika kondisinya sedang baik-baik saja. Jadi pertama, tidak menasihati orang itu di tengah keramaian. Ya. Karena kan itu kata-kata Imam Syafi'i kalau nggak salah. Itu bilang kalau kita ngasih tau orang itu jangan di tengah keramaian, karena itu sama saja mempermalukan kita. Jadi kita nggak jadi nggak baik juga menasihati dia di tengah keramaian. Kalau misalnya aku ada yang nasehatin lagi rame nih ke bawah tuh. Ren, kan jadi kayak yang apa sih gitu ya. Jadi kayak mental ya. Jadi memang Rika harus punya waktu tertentu untuk menasihati. Iya, apalagi kalau emang temennya itu tuh awam gitu loh, awam sama ngaji gitu. Terus jadi kan memang harus temperamental apalagi sini kan. Tahu-tahu ntar ngomong apa belum selesai jangan sampai jaga mimpi kalian. Atau nanti kayak malah dia pengen memutuskan tali silaturahmi. Itu memang harus. Jadi Rika yang tahu. Jadi teman-teman yang tahu kondisi teman-temannya dan kondisi lingkungan pertemanannya. Jadi menasihatilah ketika keadaannya sedang berdua aja, terus kondisi temennya juga lagi baik-baik aja, nggak lagi naik emosinya. Terus nasihatinya dengan kata-kata yang asan, yang baik. Karena kalau kita marah-marah juga itu nggak akan sampai. Tuh kan kita nih baik nih, kita bener ya kayak namanya masa adab itu emang penting. Nah, adab itu sebelum ilmu. Jadi kalau misalkan kita udah berilmu tapi nggak beradab sama aja. Tapi kalau kita beradab dan kita sedang mempelajari suatu ilmu, itu baru best. Ya, jadi kita tahu nih gimana strategi penyampaian dakwahnya ke teman kita yang sesuai dengan karakteristik teman kita tersebut. Karena kan beda-beda ya. Betul, orang tuh beda-beda. Dan jangan patah semangat. Kenapa? Karena Rasul juga dakwahnya nggak 1 kali 2 kali. Kan Rasul juga hidupnya. Rasul itu sepanjang umurnya dakwah kan. Dan Rasul itu mendakwahi bukan hanya orang-orang yang mau menerima dakwah, tapi juga mendakwahi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan para pemuka Quraisy yang menentang dakwahnya Rasul. Itu kan sama-sama temperamental ya mereka ya. Mereka bukan temperamental lagi, tapi menentang dakwahnya Rasul. Apakah Rasul mau dibunuh lah? Mau dibunuh lah, terus Rasul dilempari batu. Tapi apakah Rasul berhenti dakwahnya? Enggak, tapi Rasul apa? Nah, Rasul itu terus melakukan dakwahnya gitu. Jadi melakukan strategi dakwah yang sedikit dan banyak banget dari strategi dakwah Rasul yang bisa kita contoh. Dan jangan lupa untuk mendoakan teman kita tadi, karena yang membolak-balikan hati itu hanya Allah. Kita itu hanya sebagai media perantara. Yang memutuskan dia berubah itu nanti dirinya sendiri dan Allah tentunya. Nah, gitu ya. Jadi ya, satu, teman-teman harus tahu kondisi teman kita tuh lagi kayak gimana. Terus yang kedua, kita nggak boleh tuh nasihatinya di depan umum, harus secara pribadi. Dan yang selanjutnya itu kita menggunakan bahasa-bahasa yang hasan, yang baik, yang terus kita juga niat kita tuh untuk meluruskan dia ya, kayak, dan bukan niat buat kayak malu-maluin dia, bukan, tapi supaya dia jadi lebih baik. Atau nggak diajak kita diskusi dan mencontoh dakwahnya Rasul, dan jangan lupa untuk mendoakannya. Ya, didoakan ya. Pokoknya kita harus tahu karakteristik si orang yang mau kita dakwahin ini. Kalau yang temperamental kayak gitulah ya, benar-benar harus hati-hati dan jangan sampai patah semangat. Ya, semangat terus.
Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau untuk gue harus ngaji nih, gimana ya gini, atau ingin belajar lebih detailnya gitu, berarti teman-teman harus ngaji. Nah, kalian kalau misalnya berminat untuk ngaji, kalian boleh banget hubungin kita di nomor ada linknya, ada di bio Instagram, terus ada juga di YouTube, atau ada juga DM juga bisa ya. Boleh, karena kita selalu ada kajian. Ya, insya Allah nanti mimin-mimin yang unyu di belakang itu akan membalas DM teman-teman. Walaupun jauh nggak apa-apa ya, kita masih bisa bertemu lewat udara, kan lewat sinyal kuota ya. Nah, jadi sini aku Reni dan aku Dila. Nah, kita mau pamit undur ya diri dari video ini. Bertemu di video selanjutnya. Dan kita mau sorry banget kalau kita ada salah, karena kesempurnaan itu milik Allah dan kesalahan itu pasti datang dari kita sebagai manusia ya. Karena kita tuh pengen menyampaikannya itu benar-benar santai banget, bahasa kalian banget. Jadi kalian nggak kebawa tegang atau ngantuk atau lain. Ya, pokoknya jangan lupa follow Instagram kami, maksudnya follow Instagram IMC ya di @imctng di sini di bawah sini.